Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peran seni dan juga budaya di era digital bersama dengan Bang Sucep Bae. Bang Sucep, sebenarnya Abang sendiri kan sudah menguasai ya tadi ya berbagai jenis bidang seni nih, mulai dari seni rupa dan juga yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Bang Sucep sendiri sudah mengikuti kegiatan apa aja sih Bang selama sebagai seniman ya hingga saat ini? Kalau untuk kegiatannya, untuk kegiatan seniannya mulai dari tingkat RT sampai tingkat dunia. Iya, tingkat dunia. Ya pernah hadir waktu peristiwa di Pekanbaru, Festival Teater Islam Dunia yang pertama, Bengkulu mewakili ya salah satunya saya untuk di pertunjukan itu. Juga kawan-kawan nasional ya sangat sering lah ibaratnya untuk keluar untuk melakukan pertunjukan terus peristiwa kesenian lah. Jelasnya silaturahmi bersama kawan-kawan sebagai pelaku kesenian di luar. Tapi sebenarnya kalau dari event di Bengkulu sendiri sudah banyak ya yang diselenggarakan sekarang ya? Kalau untuk yang dari pemerintahnya ya sangat sering ya untuk dilakukan di Bengkulu, baik itu kegiatan seni rupa kah, terus event-event kesenian di Bengkulu yang tentunya untuk memang beberapa ketika saat Covid kemarin itu memang mematahkan untuk aktivitas. Tapi sebenarnya menurut saya tidak. Ketika kita tidak bisa beraktivitas secara berkerumun, ibaratnya secara beramai-ramai, kita bisa berkaryanya lewat sendiri. Kawan-kawan seni rupa kan lebih nyaman itu. Iya. Terus ya kawan-kawan penulis lebih nyaman. Bukan sebenarnya untuk mematikan, tapi lebih konsen untuk memaksimalkan kekaryanya tadi. Tiba kayak kawan-kawan musik juga sebenarnya itu balik-baliknya ke manusianya tadi. Apa memang dia harus membutuhkan orang kah, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya saat Covid kemarin tidak mematahkan semangat untuk berkarya itu tadi. Kalau untuk setelah itu udah mulai bangkit lagi. Terus ada beberapa event-event seni budaya di Bengkulu. Tapi kalau yang saya lihat kalau untuk event pertunjukannya itu yang sekarang ini seperti kayak seni teater di Bengkulu itu sudah mulai redup, ini harus dibangkitkan. Kalau saya boleh perspektif ke belakang dalam sebuah sejarah Bengkulu sebelum adanya Indonesia, Bengkulu sudah mempunyai sandiwara teater tadi di era tahun 1938 itu. Ketika Bung Karno di Bengkulu, dia kan membuat sandiwara Monte Carlo. Sebelum kemerdekaan berarti sebelum kemerdekaan. Dia juga menuliskan ada 4 naskah di Bengkulu. Berarti Bengkulu pada saat itu sudah memikirkan kesenian pertunjukan. Dan ini sebenarnya diangkat lagi ketika pemerintah respon. Ini sempat kita diskusi bersama teman-teman kawan-kawan kesenian kawan-kawan pelaku penggiat teater. Ini bisa menjadi ketika ini melakukan sebuah riset. Ini Bengkulu salah satu untuk teatralis yang di Indonesia. Tapi kalau ini di riset, ibarat tuh melakukan penelitian kawan-kawan akademisi. Karena pada saat itu untuk di luar belum ada melakukan hal itu. Tapi di Bengkulu lewat ketika Bung Karno di Bengkulu membuat sebuah grup pertunjukan dengan namanya Monte Carlo tadi, manggung berapa kali dan sempat di Royal Cinema kalau dulu di kampung Cina itu. Terus di Curup juga sempat mentas. Ini akan menjadi hal yang baru. Selain kita mengangkat dari perspektif sejarah, kita angkat keseniannya. Benar-benar. Ini yang diangkat kalau menurut saya selain di wilayah kesenian, sejarahnya juga kita angkat. Jadi lewat hal itu, jadi kawan-kawan teater dihidupkan lagi menurut saya. Kalau misalnya kayak festival teater kah di Bengkulu, minimal untuk pengenalan buat kawan-kawan pelajar, kawan-kawan SMA kah, mungkin ibaratnya kawan-kawan SMP untuk
kawan-kawan pertunjukan. Jadi setiap daerah itu mungkin seperti kayak misalnya di sekolah itu misalnya kegiatan bukan kurikulum sih, ibaratnya ekstrakurikuler. Ya, Itu dihidupkan lagi. ekstrakurikuler Iya, sekolah ya. iya. Dengan ibarat tuh mengaktifkan kalau kemarin itu ada namanya seniman masuk sekolah, GSMS, gerakan seniman masuk sekolah, itu diaktifkan lagi. Biar kawan-kawan pertunjukan, kawan-kawan itu bisa menyampaikan langsung kepada ya kawan-kawan yang pelajar tadi. Iya, karena memang seperti yang Abang bilang tadi ya, dari sebelum kemerdekaan ya, sebenarnya kan dari Bung Karno sendiri sudah mulai menciptakan ya budaya-budaya di Bengkulu ini. Karena seperti sejarah yang kita tahu ya, kalau misalnya Bung Karno waktu itu ya sering banget ya nulis syair dan juga puisi-puisi kepada Ibu Fatmawati. Iya. Itu kan salah satu bentuk pembelajaran juga bagi kita ya, bahwa memang syair dan juga puisi ini sudah ada sejak dahulu, begitu ya. Iya. Jadi memang sebenarnya Bang Sucep sendiri kalau misalnya buat puisi dan juga menciptakan puisi, itu referensinya biasanya dari mana? Yang pertama itu kita banyak baca juga dan juga kita banyak melihat juga ibaratnya, dan juga kita banyak merekam peristiwa tadi dan untuk menjadikan sebuah karya tadi, terutamanya riset di dalam karya tadi. Ketika ingin membuat karyanya tentang apa ya, kita melakukan ya riset dari awalnya dulu seperti apa, baru kita mentok ke situ. Jadi tidak semena-mena dalam karya itu cuma imajinasi, Iya. tanpa ada ibaratnya perjalanan kita di dalam karya itu tadi. Dan juga untuk menulis sebuah karya ini, puisi itu bukan cuma sekedar tulisan atau goresan saja ya, tapi juga ada maknanya. Benar, ya kan di iya. setiap kalimatnya. Tapi sebenarnya untuk jadi seorang puisi itu ya, yang handal ya dalam berpuisi itu, apakah memang harus bisa menulis saja atau dari cara bertuturnya juga harus bisa gitu? Balik-balik ke si pengkaryanya tadi, mau arahnya kemana juga seperti apa puisinya. Ibaratnya kalau ingin tentang puisi tentang romantis ya, banyak ya melihat dengan hal-hal seperti itu. Ketika ingin bicara ya tentang tentang alam kah, puisinya tentang kritik kah, seperti apa itu, banyak macamnya juga. Balik-baliknya ya tentang bagaimana dia ingin mempelajari dalam sebuah karya tadi. Ya jangan lupa membaca aja, ibaratnya kan memperbanyak ilmu di dalam di diri. Iya, apalagi kan misalnya memang puisi ini dipentaskan ya, berarti memang juga harus bagaimana cara kita bertutur ya, menyampaikannya gitu kan, agar orang-orang juga tertarik gitu ya. Tapi kan tadi Bang bilang kalau misalnya sekarang tuh kan sudah banyak banget ya event-event seni yang sudah mulai diselenggarakan. Nah, untuk animo masyarakat sendiri gimana sih dengan adanya pertunjukan seni yang sering digelar di Bengkulu ini? Kalau animo masyarakat sih di Bengkulu itu masih kehausan karena saya melihatnya ya, dengan sifatnya hal-hal baru tadi ibaratnya kan. Tinggal bagaimana ketika teman-teman penyelenggara tadi membuat sebuah event yang mengedukasi, dalam artian event tidak mentok dalam sebuah euforia, hanya keceriaan, tapi ada edukasi yang di dalam itu ya. Seperti misalnya kayak event sebentar lagi budaya event Tabot, seperti apa yang kita angkat mungkin secara menyeluruhnya ya tentang kebudayaan, tapi isu yang diangkatnya ini seperti apa. Dalam artian ibaratnya pada kali ini konsennya mengangkat tentang ya secara globalnya Tabot, tapi isu yang diangkatnya seperti apa tadi. Benar. Ya mungkin tentang pesta politik yang sebentar lagi, mungkin ya tentang penurunannya minat orang di regenerasinya terhadap kesenian dan kebudayaan tadi seperti apa. Dan itu yang kita pengen, itu per tiap tahunnya itu ada edukasi yang bisa disampaikan. Bukan serta-merta ketika dalam sebuah event budaya euforia dalam artian memperbanyak stand, terus hingar-bingar itu aja, tapi ada hal yang bisa diambil dari sebuah momen tadi.
Bener-bener. Apalagi kan memang Festival Tabot ini juga budaya Bengkulu yang Bener. sudah hits banget Iya, kan ya, iya. bahkan di kancah nasional gitu Iya. kan. Jadi jangan cuma sekedar euforia seperti iya. yang Bang bilang tadi ya, tapi juga ada edukasi, Iya, iya. nilai budaya dan Iya, juga seni di Iya, sana benar. begitu ya. Nah, tapi sebenarnya nih Bang Sucep, untuk masyarakat sekarang tuh ya, apalagi generasi muda itu bagaimana sih cara mereka agar menumbuhkan rasa cinta terhadap seni dan juga budaya? Apakah memang dari kecil kah sudah ditanamkan hal itu dari orang tua atau seperti apa? Ya, salah satunya tidak lepasnya kalau itu dari peran orang tua untuk apa namanya itu menumbuhkan bakat minat untuk ke regenerasi, baik itu ke anak dan sebagainya. Dan juga ruang lingkup itu sangat mempengaruhi. Benar. Ibaratnya kalau ruang lingkupnya kesenian ya berkumpul banyak sama orang-orang kesenian. Kalau ruang lingkupnya dunia olahraga berkumpulnya sama orang-orang Olahraga olahraga ya. tadi ya, seperti itu tadi. Ya, tapi menurut saya itu bisa dikombainkan semua. Karena setiap jiwa manusia itu butuh dengan seni tadi. Itu tidak bisa hilang. Mm-mm. Setiap manusia mungkin yang di dunia ini mendengarkan lagu, musik. Iya, itu juga termasuk seni ya. Iya. Dengan cara kita berpakaian itu kan termasuk seni Iya, juga ya. salah satunya Mm-mm. itu. Tapi bagaimana implementasinya, ibaratnya ketika kesenian tadi ibarat tuh masuk ke dalam dirinya tadi. Ya jangan pemerintah harus berperan aktif, edukasinya lewat media-media tadi dengan bahasa-bahasa kesenian tadi disampaikan juga kepada itu. Oke, kita jeda dulu nih ya Bang Sucep, nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu peran seni dan juga budaya di era digital. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.